Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Putri, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang berlangsung antara 1825 hingga 1830 termasuk salah satu perlawanan besar yang sudah dihadapi Belanda pada masa pendudukannya di Indonesia. Pasalnya, pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas di daerah Jawa hingga sering disebut dengan Perang Jawa. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antowiryo adalah putra Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak ikut campur urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Selanjutnya, proses terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro dan didampingi pamannya yaitu Pangeran Mangkubumi, Alibasyah Santon Prawiro Dirjo sebagai panglima muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Perang Diponegoro meletus pada tanggal 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegarjo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan di penduduk Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegarjo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selorong di mana ia menyusun strategi perangnya. Strategi perlawanan Diponegoro sendiri yaitu yang pertama merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Kemudian yang kedua mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Kemudian yaitu yang ketiga memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Kemudian yang keempat membagi wilayah perang dan pertahanan. Selanjutnya yaitu perluasan perang di berbagai daerah. 3 minggu setelah penyerbuan Tegarjo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di berbagai daerah pada tahun-tahun awal berkorbannya Perang Diponegoro. Pergerakan Perang Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang, kemudian di arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya hingga disebut mampu menggerakkan kegiatan di seluruh Jawa. Selain itu, para ulama bersatu untuk melawan perang Belanda. Selama Perang Diponegoro, Diponegoro menerapkan strategi perangnya. Selanjutnya yaitu strategi Benteng Stelsel. Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal de Kok sebagai pemimpin Belanda memutus untuk mengubah strategi yaitu dengan sistem perang Benteng Stelsel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi semakin sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda bahwa perlawanan Diponegoro akan berakhir. Akhir dan hasil Perang Diponegoro. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada tanggal 28 Maret 1930. Kala itu pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kok. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Pangeran Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampaknya sendiri Perang Diponegoro di Indonesia yaitu yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 20.000 jiwa penduduk Jawa kekalahan. Kemudian yang kedua, Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.